selamat datang di Search episode ketiga. Dan sekarang kita mau bahas tentang house project nih teman-teman, sama pembicara kita yang keren-keren lah pokoknya ya. Nah, sebelum dimulai nih, aku enaknya apa ya? Gue juga bingung sebenarnya, cuman biar lebih, karena baru mulai kali ya, jadi mungkin pakai saya dulu nih. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kartika Wahyu Maharani, biasa dipanggil Rane, dari Binusian 2023. Nah, di sini kita juga punya pembicara nih teman-teman dari seangkatan saya nih. Ada Muhammad Rezi Megananda. Halo Rezi. Halo. Keren banget lah pokoknya teman-teman. Nanti kita bakalan dengar materi-materi ini dari si master nih. Waduh. Nah, kedua ada juga, jangan waduh gitu dong. Oh, amin berarti amin lah ya. Amin lah ya. Nah, yang kedua kita perkenalin juga nih pembicara kita, Arthur. Halo Arthur, mana nih orangnya? Halo. Nah, ini dia Arthur. Ini nggak kalah hebat juga nih sama Rezi, pokoknya ya mereka andalan lah di arsitektur BINUS gitu ya. Enggak aja, nanti kita lihat lah ya pokoknya hasil mereka gimana gitu kan. Nah, di sini kita tuh mau ngomongin tentang house project gitu kan. Nah, tapi tuh mereka punya bahasannya sendiri-sendiri gitu loh teman-teman. Jadi si Rezi ini lebih ke konsep-konsep desainnya dia, karena kalau misalnya udah pernah ikut Search yang sebelumnya nih, ya harusnya tahu lah. Dan kalau udah kenal Rezi udah tahu lah ya gitu kan. Nah, kalau Arthur ini lebih ke teknikalnya dan software-software apa aja sih yang kira-kira dipakai gitu nanti buat kalian nih, terutama anak 24, karena house project ini akan dimulai di semester 2 ya Rezi kalau nggak salah. Iya, betul. Nah ya, di semester 2 kalian ini bakalan dapat gitu kan. Jadi ini bakalan berguna banget buat kalian yang angkatan 2024 dan juga mungkin buat teman-teman arsitektur gitu kan. Jadi punya wawasan juga gitu ya. Oke, kalau gitu yang pertama, nih gue nyuruh kalian on cam nih, ayo dong on cam dulu nih, mana nih teman-teman, on cam dulu dong, biar rame gitu kan. Oke, yang pertama ini bakalan dibawain sama Arthur ya. Oke, Arthur ini seangkatan sama saya juga 2023, Rezi juga nih 2023 juga. Oke, Arthur boleh say hello dulu atau mau langsung nih? Langsung aja kali. Langsung aja, oke. Silakan Arthur, semangat. Halo semuanya, selamat malam. Sebelum gue masuk ke presentasi gue mau ucapin selamat. Terima kasih dulu untuk teman-teman yang dari Mars udah mau ngajak gue sama Rezi ini untuk nge-share ya tentang house project. Nah, jadi seperti yang udah dibilangin Rani tadi, jadi nama gue itu Gabriel Arthur, bisa dipanggil Arthur. Nah, untuk project yang bakal gue bahas ini ada dua. Jadi yang pertama itu ada project buat Stupa 2, yang project yang kedua itu adalah project yang buat UAS. Oke, jadi gue akan langsung share screen aja ya berarti. Jadi pertama gue bakalan jelasin mengenai konsep proyek gue. Jadi nama dari project gue itu adalah Lune House. Jadi Lune itu sendiri diambil dari bahasa Prancis yang namanya itu bulan. Nah, kenapa sih gue ambil nama bulan ini? Jadi secara konsep material, gue itu memakai material-material seperti konkrit, terus ada juga kayu. Lalu kalau misalnya bisa dilihat dalam project gue ini, gue memakai ini untuk highlight di bangunan itu. Lalu yang gambar berikutnya ini, gambar yang kalian lihat ini merupakan gambar block plan ya. Jadi gambar ini merupakan gambar yang menceritakan mengenai area sekitar dari site tersebut. Nah, jadi kita kemarin itu dapat project-nya itu, soalnya itu berada di
kawasan perumahan elit yang terdapat di Jakarta. Nah, untuk surroundingnya itu, untuk bagian timur itu terdapat area sungai, ada juga taman. Nah, terus untuk surroundingnya itu tadi. Nah, untuk software-nya sendiri, gue itu pakai SketchUp untuk bikin modelingnya. Lalu untuk post-production itu gue bikin di Photoshop. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu yang ada gambar-gambar orang, ada gambar-gambar pohon itu gue tambahin di Photoshop. Jadi mungkin gue bakalan bahas di diagram yang di bawah itu ya. Jadi diagram ini bakalan familiar kalian dapatkan di semester 2 sampai akhir dah. Nah, lalu ini juga mungkin kalau misalnya kalian kerja di firm architecture atau lagi magang, mungkin kalian juga bisa dapatkan job desk untuk bikin diagram-diagram kayak gini ya. Jadi ini merupakan form creating process. Jadi dalam diagram ini kalian itu harus bisa kayak menceritakan secara visual bagaimana cara kalian itu membuat gubahan masanya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, dia itu ada 6 proses pengubahan massa, yang dimana setiap pengubahan massa itu, setiap proses itu ada artinya tersendiri ya. Oke, jadi untuk yang pertama itu, gue membagi split level di level tanah itu karena konsepnya kan home office. Jadi gue mau kayak yang office area itu berada di area yang lebih atas dibandingkan house private. Lalu yang kedua itu memvariasikan level. Jadi gue itu mainin level masanya. Lalu yang ketiga itu gue adding box masanya. Lalu yang keempat itu karena konsepnya ya yang tadi itu home office. Jadi gue split 2 box tersebut menjadi 2 bagian untuk lebih menekankan daerah yang office dan daerah yang rumahnya. Oke. Lalu yang kelima itu gue memodifikasi massa secara aditif ya. Jadi kalau kalian bisa dilihat sini, itu terdapat penonjolan massa di bagian yang nantinya bakalan gue bikin jadi area-area private, yaitu area bedroom dan master bedroom. Lalu yang diagram yang terakhir ini, jadi jadi yang sekarang itu yang terakhir ya, yang diagram yang terakhir. Jadi gue itu menambahkan ketinggian ceilingnya buat daerah yang bedroom area yang buat anak-anak dan master bedroom. Oke. Lalu berikutnya, jadi ini merupakan presentasi mengenai data analisis dan respon. Jadi ketika kita dapatkan proyeknya, kita kan itu pasti ada tapak sekitarnya kan. Nah itu tapak sekitarnya itu juga bakalan mempengaruhi proses kita dalam mendesainnya nanti. Nah, aspek-aspek tersebut itu yang gue ambil itu terdapat aspek view yang di atas ini, ada sirkulasi udara dan sunbed movement. Untuk view sendiri, ya seperti yang saya bilang tadi yang di block plan ya, jadi di area timur itu terdapat area river dan juga ada area taman. Nah, untuk itu gue meresponnya dengan memberi buka-bukaan pada area timur, agar di dalam ruangan tersebut bisa dapat view yang jelas untuk area taman dan river. Nah, lalu yang kedua itu ada sirkulasi udara. Nah, karena konteksnya ini berada di Jakarta ya, jadi kalau yang seperti yang kita tahu kan itu Jakarta itu kan agak panas ya kalau apalagi di siang-siang hari. Nah, makanya gue menambahkan adanya kolam ikan kecil dan taman yang dimana itu akan menjadi kayak double filtration air system. Nah itu nanti bakalan gue lebih jelaskan lagi di potongannya kali. Dan yang ketiga itu ada sunbed movement. Nah jadi tadi kan itu gue udah ciptakan tuh masa akhirnya. Nah lalu setelah itu gue proyeksikan di sunbed movementnya. Lalu gue mendapati itu yang paling panas itu terdapat di siang-siang hari ya. Jadi untuk area atas itu bakalan panas. Nah jadi gue itu meresponnya dengan membuat shed roof, jadi atap-atap segitiga gitu. Nah karena itu kayak dalam segi budgetnya itu udah lebih murah, dia itu juga bisa lebih reda panas ya. Jadi kalau misalnya kita pakai flat roof, dia kan bakalan kayak langsung terpancarkan ke dinding-dinding ruangan kan panasnya. Logikanya seperti itu sih. Oke. Nah oke. Lalu panel ini itu tentang space programming ya. Jadi kata teman gue yang anak-anak B24 pada mulai ke space programming ya kalau nggak salah. Nah, jadi di bagian kanan atas ini dia itu merupakan seperti yang kita bisa lihat itu kayak tabel space programming.
lalu ada fungsinya, lalu kategori dan area space-nya. Nah, lalu yang di bagian diagram yang kiri ini, dia itu merupakan bubble diagram ya. Jadi bubble diagram itu sendiri dia itu merupakan sebuah diagram yang dimana dia itu bisa memvisualisasikan kedekatan antar ruang. Nah, berdasarkan aspek aksesnya. Nah, lalu kalau misalnya kalian lihat, bentar ya, untuk area office-nya dan area home-nya itu, gue bikin bubble diagramnya itu tidak kesambung, jadi ada kesepian. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini pen-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya, oke. Kelihatan, Arthur. Jadi kedua bubble diagram ini agak itu terpisah satu sama lain, karena dalam respon home office ini gue gak mau kayak space office itu dengan private home itu kesambung gitu. Lalu yang di bawah ini merupakan diagram di mana kita itu meletakkan space programming itu. Oh ya, sebelumnya gue mau balik lagi, gue mau jelasin software apa yang gue gunakan ya. Jadi untuk diagram yang di bawah itu yang form creating process, gue itu pakai SketchUp. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat itu kan ada 6 diagram ya. Jadi gue itu bikin ada 6 diagram, lalu gue ekspor ke 6 diagram tersebut ke Photoshop. Lalu gue edit itu di Photoshop sih. Oke. Lalu kita masuk ke Dena berarti. Oke, jadi gue zoom dulu kali ya. Oke, jadi di sini kita itu memiliki 2 akses. Jadi seperti yang bilang tadi, ini kan konsepnya home office. Jadi yang untuk di bagian bawah ini, dia itu akses untuk ke living, ke home area. Lalu yang di atas itu akses untuk ke office. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, oh ya, saya juga mau jelasin yang tentang air filtration system. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat sini, ini kan kayak ada kombinasi antara tanaman dan kolam kecil lah. Nah, air filtration system yang gue maksudkan itu jadi kayak udara-udara kotor yang di luar itu dia itu terfiltrasi dulu oleh taman, lalu temperaturnya itu distabilisasikan oleh air yang ada di situ. Jadi ketika orang lagi nongkrong di living area yang ada di sini, mereka itu mendapatkan udara yang lebih sejuk dibandingkan dengan udara yang normal gitu. Oke, lalu gue menjelaskan ke home area ini. Oke, jadi kalau kalian bisa lihat ya, itu ada living room, ada minibar, ada dining room, lalu ada juga kitchen. Nah, kalau misalnya kalian lihat itu, dia itu partisinya sangat minim ya. Jadi kebetulan di semester 2 kemarin gue itu dapat Pak dosen, Pak Denny ya. Terus Pak Denny itu, dia itu sering bilang ke kita itu, kalau misalnya kita membuat Dena itu, jangan terlalu terpetak-petakan. Jadi maksudnya itu kayak living room ruangan sendiri, dining room ruangan sendiri. Nah, Pak Denny bilang untuk jangan terlalu kayak begitu. Nah, makanya dalam dinner ruangan gue itu, gue bikinnya itu kayak satu space. Untuk pembagiannya itu sendiri gue bedakan dengan adanya leveling area. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, dia itu ada tangga kayak 2 slab untuk membedakan dining room area dengan living room area. Oke, lalu yang di atas sini itu terdapat office area. Lalu yang di sini dia itu terdapat ruang asisten, ruang pembantu lah gitu. Jadi ruang ART itu dia itu terdapat di bagian yang lebih introvert dari ruangan-ruangan lain. Lalu di sini juga kalau misalnya kalian lihat, ini terdapat indoor garden ya. Jadi itu fungsinya itu sebagai space area, jadi dan juga bisa sebagai tempat masuknya cahaya. Jadi semua ruangan di sini itu mendapatkan akses cahaya yang cukup. Oke, di next ini merupakan Dena lantai kedua. Oke, jadi pertama kalau misalnya kalian lihat di sini, ini terdapat void area di atasnya. Nah itu fungsinya itu gue bikin supaya memaksimalkan masuknya cahaya dan juga untuk membuat space yang lebih breathable. Jadi kalau kan di bawah itu kan ada living room kan. Terus kalau misalnya kita ada living room kan kita nggak mau
kayak ruangannya itu terlalu sesak. Nah makanya dengan itu gue bikin void area di atas supaya orang itu mendapatkan akses view yang lebih luas. Jadi mereka itu tidak terasa sempit di bawah. Oke, lalu di sini terdapat kamar anak ya, terdapat 2 kamar anak. Terus di sini juga ada family area, ruangan keluarga. Lalu di sini terdapat ruangan master bedroom. Oke. Lalu kalau misalnya di sini, oke, jadi gua perluas ya ini. Dia itu untuk ruangan master bedroomnya sendiri itu gue bikin ketinggiannya 5 meter. Lalu gue bikin konsepnya kayak mezzanine area. Jadi ada untuk lantai yang di bawah itu lebih ke ruang kerja sama ruangan dressing. Lalu yang di atas itu merupakan kamar private yang buat tidur. Lalu di sini juga terdapat rooftop garden yang gue bikin. Oke, selanjutnya ini merupakan tampak ya. Jadi ada tampak south elevation dan ada juga west elevation. Oke, sekarang saya mau jelaskan di bagian sectionnya. Oke, jadi ini merupakan section A. Jadi seperti yang bilang tadi yang void area. Jadi ini void area yang gue mention tadi untuk memaksimalkan masuknya cahaya dan untuk membuat space yang lebih breathable. Nah, di sini juga cocok buat kayak kalian mau menaruh instrumen seperti piano, karena dengan adanya void area itu suara itu bisa lebih terpancar dengan lebih leluasa. Oke, kayak begitu. Dan ini untuk potongannya itu kita bisa lihat ini lebih untuk ke office area, lalu sisanya itu ke private home area. Oke. Lalu di sini juga di bagian kanan ini gue bikin desain ceiling ya. Jadi alasan gue bikin desain ceiling itu supaya di gambar perspektif. Jadi kita itu bisa melihat ceiling itu sebagai main attraction point dari interior tersebut. Jadi sekarang kita tunjukkan. Oke, ini merupakan gambar interior dan di kanan ini terdapat eksterior. Oke, jadi sebelumnya gue mau bilang dulu. Di semester 2 lalu itu kita itu belum terlalu dituntut untuk pakai software rendering ya. Jadi mungkin akan lebih bagus kalau misalnya bagi kalian yang B24 untuk mulai coba-coba software render gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini gue bikin perspektifnya itu gue ekspor dari SketchUp, terus gue bikin post productionnya di Photoshop. Jadi kalau kalian lihat di sini gue meng-highlight bagian ceiling yang gue desain tadi. Oke, yang kiri itu untuk ruangan yang lantai 2. Lalu yang di kiri bawah itu ruangan office. Lalu yang kanan itu terdapat perspektif dari eksterior. Oke, udah. Jadi mungkin habis ini gue akan sharing buat proyek UAS gue ya kali. Ya. Oke, jadi judul dari proyek UAS gue ini yang kedua adalah Sunagu. Jadi untuk soalnya sendiri itu, jadi kemarin itu kami dapat soal untuk mendesain sebuah rumah rekreasi untuk satu keluarga di masa liburan. Jadi tujuan dari dibangun rumahnya itu untuk menciptakan keratan di antara keluarga ya. Soalnya keluarganya itu ceritanya kayak sibuk gitu. Lalu mereka mau bikin rumah ini untuk mendekatkan hubungan mereka gitu. Nah, Sunagu sendiri itu merupakan bahasa Jepang yang artinya ikatan ya. Nah, gue pakai bahasa Jepang ini juga karena gue menggarap konsep tradisional Japanese architecture. Namun gue itu bikin dia itu lebih ke semi-industrialis gitu. Jadi untuk mood boardnya itu gue pakai roofing yang warnanya olive green, lalu ada juga concrete dan kayu. Oke. Sekarang form creating process. Oke, mungkin karena nggak ditulis di sini, gue bakalan menjelaskan secara verbal ya. Jadi untuk yang diagram yang pertama itu gue meningkatkan elevasi tanah sebesar semeter itu kalau nggak salah. Nah terus yang kedua itu gue memainkan elevasi tanahnya sesuai dengan pembagian space programming yang akan dijelaskan nanti.
Oke, lalu yang ketiga itu gue menambahkan masa utamanya. Lalu yang keempat itu, kalau kalian bisa lihat itu masanya itu ada yang gue mainin levelnya. Jadi alasan gue membuat itu, jadi kalau kalian bisa lihat kan dengan adanya perubahan masa ini, dia itu bisa diaplikasikan lebih banyak ventilasi udara natural. Nah, karena konsepnya juga ini kayak rumah rekreasi biasa ya, jadi gue sangat meminimalkan adanya AC atau electricity gitu. Oke. Sekarang saya bakalan jelasin yang diagram ini. Jadi ini namanya exploded axonometry diagram. Nah, lalu dari diagram ini tujuannya itu agar kita dapat melihat komponen-komponen apa aja sih yang ada di elemen arsitektur kita. Jadi dalam diagram ini gue itu memisahkan elemen seperti lantai, dinding, kolom, lalu struktur atap. Nah, untuk saran dari gue ya, jadi untuk membuat kayak diagram yang kayak gini itu akan baiknya kalau kalian grouping komponen elemen kalian di SketchUp. Jadi kayak kalau di sini kalian bisa lihat gue grouping bagian lantai dulu, bagian dinding, lalu ada bagian struktur kolom juga gue grouping dulu, lalu gue untuk atapnya juga ada gitu. Nah, lalu ntar di SketchUp itu kalian bisa naikin sendiri, lalu diekspor terus masukin ke Photoshop, diedit gitu bisa itu. Oke. Lalu ini terdapat analisa dan respon. Namun saya mungkin bakalan skip ini ya. Saya mau jelasin sekarang itu untuk bagian denahnya. Oke. Jadi untuk pembagian itu kategorinya, yaitu bagi itu menjadi outdoor area. Itu sebenarnya semi outdoor sih. Lalu ada private dan semi private. Nah, jadi kalau kalian bisa dilihat itu untuk space programmingnya itu ada living room, billiard room, mini theater, dining room, pantry. Lalu untuk yang lebih ke private itu ada kids bedroom, game room, dan toilet. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk area master bedroomnya itu, dia itu berada di mezzanine area. Jadi yang untuk bagian belakang itu tingginya itu 5 meter, terus gue split jadi 2,5 meter. Oke. Jadi kalian bisa lihat ini, bentar. Oke. Kalian bisa lihat itu dia itu saling terhubung ya. Jadi yang bagian kanan ini yang mezzanine floor plan itu dia itu berada di atasnya yang ini. Oke. Lalu selanjutnya itu ada section ya, potongan. Oh ya, potongan. Oke, jadi ini merupakan jadi di sini itu terdapat 4 potongan yang gua produksi ya. Jadi kemarin itu UAS itu gue lebih mengutamakan menggunakan section karena menurut gue dengan section kayak gini tuh udah lebih informatif ya. Jadi udah bisa kelihatan kayak feeling ruangan di dalam itu ada apa, gimana. Oke, lalu kalau kalian bisa dilihat ini yang di bawah itu ada apa ya namanya? Kids bedroom ya. Lalu yang di atas ini terdapat master bedroom. Nah, jadi gue membuat kids bedroom itu kayak berada di satu ruangan dengan family room di bawah, games room di bawah, lalu master bedroom yang buat orang tua itu di atas. Jadi kayak kalau orang tua di atas itu malam-malam dia itu bisa melihat anaknya yang lagi tidur di bawah. Oke, kita lanjut. Jadi kemarin itu gue sempat coba-coba ngerender ya. Ngerender bagian interiornya. Jadi yang bagian pertama ini adalah view dari situ. Jadi view dari kids bedroom ke area dining room ya. Jadi kalau kalian lihat di sini terdapat skylight area juga ya. Jadi untuk memaksimalkan cahaya dan meminimalisirkan penggunaan lampu. Dan yang kedua sini adalah games area ya. Jadi di ruangan ini si keluarga itu bisa kayak bermain bersama-sama, bisa berbincang sama-sama, dan dia itu mendapatkan view keluar. Oh ya, jadi saya mention tadi, jadi untuk view di luar itu, view ke sana, itu view ke area pegunungan ya. Jadi dia itu ada jurang, lalu kalian bakal lihat view ke mountain area gitu.
Oke, next. Yang di atas itu merupakan area di billiard room dan dining room. Lalu yang di bawah ini, ya yang saya bilang tadi ya, itu ada family room dan bedroom buat anak-anak. Yang dia itu, kalau kalian lihat di sini, dia itu nggak dipisahkan melalui dinding, tapi gue menggunakan perbedaan elevasi tanah sebagai pembagi space programmingnya. Oke, dan yang paling terakhir ini adalah rendering perspektif outdoor area ya, jadi eksterior. Jadi yang di atas ini kalian bisa lihat dia itu bisa buat 2 mobil, lalu di sekitar itu ada pepohonan, dan kalau kalian lihat juga di situ gue kasih saber light berwarna kuning sebagai buat point out bagian eksteriornya gitu. Dan ini eksterior yang diambil dari area luar ya, jadi sebenarnya udah view dari arah jurang. Tapi begini, jadi kalau kalian lihat di sini ada bagian kolam, lalu ini kalian bisa lihat juga ini ketinggiannya kurang lebih 5 meter, terus ada mezzanine areanya di situ. Oke, sudah. Oke, gila. Gue speechless sih karena jujur keren banget. Gimana nih yang lain? Keren banget gak sih? Ini proyeknya Arthur waktu semester 2 ya kemarin. Proyek tugas dan juga proyek UAS atau tes UAS ya? Kalau nggak salah. Nah iya. Nah tuh ada yang bilang keren banget Kak. Emang jujur keren banget. Arthur ini dari yang tadi gue lihat ya, dia kayak manfaatin kayak tugas itu tuh banyak mezaninnya gitu nggak sih, kayak ya pokoknya keren deh. Gimana ya ngomongnya, gue tuh sampai bingung mau ngomong gimana gitu kan. Nah makasih banget Arthur, tadi keren banget pokoknya project lo. Terus tadi mungkin kalau gue simpulin dikit gitu ya, kalian nih tadi kan Arthur tuh ngasih kayak pesan-pesan nih buat kalian yang terutama buat yang 24 gitu ya. Arthur tadi ngomong kalau mungkin kalian bisa nih coba-coba duluan buat belajar software render gitu kan, biar tugas kalian tuh lebih bagus gitu, kayak bisa ngebalap Arthur tadi harusnya, ya nggak sih Arthur? Anak-anak B24 bisa lah lebih jago dari ini. Bisa lah ya. Keren lah pokoknya. Nah, terus kalian tuh bisa juga nih buat yang bingung, soalnya beberapa ada yang nanya ke gue juga, Kak bikin poster gimana sih gitu kan. Nah, ini kalian bisa nih kalau misalnya kalian udah selesai dengan kayak ngedesain project kalian tuh, kalian bisa proses di Photoshop tadi katanya si Arthur. Kalau Arthur di Photoshop gitu kan. Jadi setelah kalian selesai terus habis itu diekspor ke Photoshop, terus kalian edit aja tuh. Nah, kalau misalnya mau lebih lebih lanjutnya, lebih pengen ngedalemin gimana sih di Photoshop tuh dimananya sih Kak biar bagus gitu, itu bisa banget nanya ke Arthur nih nanti teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanya sekarang, kita mau buka sesi pertanyaannya nanti setelah pembicara kedua ngejelasin proyeknya juga gitu kali ya Arthur. Sip. Jadi buat kalian yang tadi kayak pengen nanya gitu, penasaran, kok ini gini sih, kok ini gitu sih gitu, bisa ditanya nanti di akhir sesi setelah Rezi ngepresentasiin apa yang mau dia jelasin nih ke kalian semua gitu, kalau dari gue ya. Oke, terima kasih Arthur. Nah, sekarang nih kita bakalan lanjut ke pembicara kedua ya teman-teman. Ada Rezi Megananda. Halo Rezi. Halo Rane. Kebanyakan halo ya gue kalau misalnya sama Rezi nih. Iya. Tadi si Arthur nih udah ngejelasin gimana project dia. Sekarang kita beralih ke projectnya Rezi. Oke, boleh dimulai Rezi. Oke. Suara gue udah kedengeran jelas lah ya. Jelas banget lah. Oke. Iya, sebelum gue mulai, iya thank you banget ya Himar sudah ngadain gue hari ini. Gue gak nyangka sih, tiba-tiba random banget lagi main game kalau gak salah waktu itu, tiba-tiba ada yang lain. Kami mengundang untuk ke search gitu ya, dan itu kaget banget sih gue. Dan karena gue kaget,
Eh, jadi sebenarnya ada 2 fun fact sih sebenarnya hari ini. Jadi karena Asters ini Asters ini menggagalkan gua untuk potong rambut nih. Jadi takut rambutnya jelek untuk hari ini, jadi gue nahan deh potong rambut, yaudah ntar Senin aja gitu. Waduh, Terus pokoknya di Essers tuh mau kelihatan gitu lah ya. iya posternya soalnya panjang rambutnya, ntar kalau misalnya Oke, pendek kan nanti kalau iya, misalnya pas kayak gini pendek tiba-tiba dikira nih orangnya bukan sih gitu nggak sih? iya gitu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau misalnya lo lihat semua tadi PPT-nya Arthur itu gak ada, wah gila sih. Itu gue tuh gak ada apa-apa yang diminta lagi, gue mau nge-share. Itu tuh karena kebetulan lumayan mendadak sih ya ngajaknya. Gue cuma ada 4 hari untuk ngebikin PPT gitu lah. Abis itu gue harus ngedesain ulang rumahnya, dan teman-teman mungkin dari Instagram tuh udah pada lihat lah ya sneak peek kayak gitu. Ya udah gitu sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua, B22, B23, B24, dan teman-teman yang dari universitas lain tadi ya, ada kalau nggak salah. Oke, perkenalkan nama gue Rezi, gue dari Binus 2023. Dan makasih banget Himar sudah ngundang gue hari ini, dan gue hari ini mau ngepresentasiin tentang 2 bangunan gue ya. Yang pertama tuh ada yang house project. Terus karena tadi Arthur nyinggung villa dikit, jadi gue mau nge-sharing tentang galeri dikit lah ya. Boleh kan ya? Gak apa-apa kan? Boleh banget, kenapa nggak boleh sih gitu kan? Oke, kalau gitu gue lanjut aja. Jadi nama proyek gue ini The Tranquility. Nah kalau misalnya kalian tahu, Tranquility itu secara definisi di kamus bahasa Inggris itu artinya ketenangan. Tapi bukan ketenangan biasa sih sebenarnya. Tranquility itu lebih ke ketenangan yang bukannya sunyi, sepi, nggak ada apa-apa gitu. Jadi tuh dia tetap ada apa-apa, tapi maksudnya rame gitu, banyak barang-barang, banyak hal, tapi somehow tetap suasananya sepi gitu. Dan karena memang ini tuh requirement kliennya kan, dia harus ada office-nya kan, berarti kan ada orang-orang banyak gitu kan. Terus habis itu harus ada anaknya, ada 2 lagi kan. Habis itu masih kecil-kecil, dan habis itu kebetulan jalanannya tuh rame gitu. Nah, gue menantang diri sendiri untuk gimana cara gue bikin home, gak cuma house doang. Gue bikin home buat keluarga itu supaya dia tuh merasakan ketenangan ini sebenarnya gitu sih. Nah jadi mungkin ini deskripsinya sedikit tentang The Tranquility. Ini sketsa gue awal sih ini. Gue kayak di buku sketsa gue taruh aja gitu sebagai bukti ngedesain. Dan ini ada foto cuplikan sedikit. Tranquility means peacefulness. With every peace in mind, an idea was born. Jadi kenapa gue milih konsep ketenangan? Karena kebetulan kan dia tuh ada 3 aspek nih sebenarnya. Ada berapa ya? 2 deh kalau nggak salah. Jadi ada 3 sorry. Jadi ada keluarganya, tentu yang butuh ketenangan di sehari-harinya. Habis itu ada anak kecil yang harus berkembang. Dan yang ketiga ada para desainer, graphic designer yang akan di rumah ini. Gitu. Dan kalau misalnya mereka bertiga tuh tabrakan hidupnya, maksudnya sehari-harinya gitu, itu tuh bakal kacau kan. Pertumbuhan anak itu bakal nggak sebahagia itulah gitu. Terus nanti misalnya pekerjanya dia bakal terhambat ngerjainnya, dan overall secara keluarganya bakal pusing lah gitu. Rumahnya terlalu rame gitu. Ya, makanya gue ambil konsep tranquility gitu. Dan an idea was born. Jadi menurut gue kalau misalnya orang tuh tenang, atau sebenarnya personally sih gue sih, kalau misalnya gue tenang, gue bisa mikir, konsepnya gitu sih kalau gue. Dan mungkin kayaknya kalau dibawa ke masyarakat kayak gitu juga ya, kalau misalnya tenang tuh kita bisa mikir, kalau rame bawaannya bete aja gitu. Nah, this house is dedicated for a young family, yang tadi kliennya requires a healthy and peaceful soul, which became the main design objective of this house. Nah, dari sini sebenarnya hari ini tuh gue bukan mau nge-share tentang karya gue sih, tapi gue lebih nge-share proses gimana cara gue mikir dan akhirnya nyampe ke karya itu gitu. Karena mungkin menurut gue dengan gue nge-share apa yang gue pikirin, itu mungkin bisa menginfluence atau mungkin bisa menambahin ilmu kalian gitu lah. Sehingga gak cuma gue doang yang bisa desain rumah, tapi kalian semua juga pada bisa gitu. Dan kalau misalnya, kalau boleh cerita sedikit sih, sebenarnya simple sih ngedesain rumah kalau dipikir-pikir. Cuman mungkin nanti memang ada tahap-tahap spesifiknya yang memang harus dipelajari benar-benar. Tapi secara garis besar menurut gue simple sih. Gitu. Mulai dari pertama sih dari klien. Nah di sini gue udah bikin diagram kira-kira tuh
apa sih kegiatannya ayah, anak, dan ibunya gitu. Kebetulan kliennya kan ada 3 gitu. Maksudnya family membernya ada 3 orang. Nah kalau si ayah ini sebenarnya by soal ya udah dikasih tauin. Mungkin kalau kalian B24 tuh nyari tahu sendiri ya kalau nggak salah sama orang tua masing-masing, ayah ibu mau apa, pekerjaannya apa gitu-gitu. Jadi nanti bakal kalian rumahnya unik sih itu. Nah kalau gue tapi by soal. Jadi ayah itu pekerjaannya dia owner startup company, yaitu yang graphic designer itu. Dan dia hobinya tuh bersepeda gitu. Sang ibu dia pekerjaannya menjadi ibu rumah tangga, dan dia hobinya di rumah masak dan baking. Yang bisa kita lihat mana ya tuh, mana ibu nih, masak hobinya. Terus anak perempuan, ada anak perempuan dan dia dia pekerjaannya anak berumur 2 tahun ya, belum kerja, dan hobinya dia bermain dan belajar. Nah di sini tuh di tahap ini menurut saya ini tahap yang krusial banget untuk mempengaruhi desain kalian nanti. Karena dari sebelum kita kemana-mana ngedesainnya, kayak gue mau fasadnya bagus, gue mau warnanya ngejreng gitu-gitu, itu semua nggak guna kalau misalnya fungsinya tuh belum terpenuhi. Mungkin semuanya setuju kali ya itu. Jadi saya di tahap ini tuh benar-benar mendalami banget ayahnya kira-kira siapa sih gitu, dan kira-kira ayah seperti itu dia butuh ruangan kayak apa gitu. Dan di sini berlaku untuk ayah, ibu, dan anak perempuan, sehingga gue bisa menyimpulkan suatu senario nih. Gue bisa nyari senario ya, dan gue bagi menjadi 3 tahap. Jadi yang tadi itu yang by soal dan udah pasti ada, itu subjeknya, kliennya gitu. Dan kliennya gue analisa, oh ternyata mereka tuh keluarga muda. Kenapa keluarga muda? Karena bapaknya tuh masih startup company lah gitu. Terus terlebihnya sih anaknya itu baru umur 2 tahun, berarti dia baru memulai keluarganya gitu. Dan kalau nggak salah di soal itu anaknya, kalau nggak salah dia nggak expect anak lagi gitu. Jadi makanya nanti ruangannya tuh kamar anaknya ada 2 gitu. Nah jadi saya simpulin kliennya itu keluarga muda. Kira-kira keluarga muda tuh butuh apa? Di situ saya analisa sedikit. Gue aja kali ya. Di situ gue analisa sedikit. Keluarga muda itu tentunya butuh wadah atau butuh kayak suasana di mana mereka tuh berkembang. Mungkin kalau keluarga yang udah mateng, udah tua gitu, mau di mana aja kayaknya yang penting keluarga gitu kan. Tapi di sini karena masih baru, jadi suasananya tuh harus yang paling bagus biar mereka tuh berkembang. Nah, di sini gue mulai research-nya itu tadi. Apa yang tadi gue katakan itu sebenarnya research gue. Keluarga muda tuh sebenarnya butuh aid untuk untuk supaya mereka berkembang gitu. Dan berkembang itu bisa diwadahkan dengan ini, tandanya berkembang dan dengan bahagia, dengan tenang, dan dia memenuhi kegunaan sehari-hari gitu. Dan dari situ gue bisa jabarin lagi deh, ini approach gue nih. Jadi tadi tuh gue ada analisa, oh ternyata untuk keluarga berkembang dia butuh 3 aspek ini secara garis besar ya, walaupun nanti banyak lah aspeknya. Dan dari situ gue bisa ada approach untuk mencapai kebahagiaan. Desain yang bagus itu bisa membuat keluarga itu bahagia, bahkan office-nya orang-orang office juga bakal bahagia juga gitu. Nah, ketenangan bisa di-achieve dengan elemen-elemen, misalnya pemilihan warna atau kayak pencahayaan gitu-gitu tuh bisa kan. Dan dari kegunaan tentu kita belajar dari standar gitu kan. Gak mungkin kita bikin master bedroom tuh cuma 1 kali 1 meter gitu ya. Jadi kita harus belajar itu, sehingga kalau misalnya 3 ini terpenuhi, insya Allah sih sebenarnya keluarganya tuh berkembang dengan baik. Dan gimana cara ini 3 itu ada di rumah? Tentu dengan desain gue, ide seorang arsitek. Gue lanjut aja. Nah ini tema yang, jadi setelah gue udah dapat klien, gue mikirin, tadi kan gue udah dapat gambaran kasaran apa yang dibutuhin gitu. Sekarang barang-barang arsitektur apa atau elemen-elemen arsitektur apa yang bisa memprovide hal-hal tersebut gitu. Nah di sini gue langsung aja, kan tadi temanya ketenangan ya. Nah gue bikin mood board. Dan ini kalau boleh jujur sih mood boardnya baru terjadi setelah ngedesain sih, baru tadi gitu. Baru tadi gue bikin sumpah ini. Dan gue bagi 3. Mood board itu biasanya memang gue bagi 3. Ada bentuk, ada warna, dan ada tekstur. Jadi kalau bentuk itu menurut gue, jadi kan gue nge-search tuh ya, gue nge-search ketenangan di Google Image. Dan yang keluarnya gambar ini. Terus kan gue analisa, gue baca dikit literatur. Kenapa sih ini melambangkan ketenangan? Oh, ternyata kalau
garis-garisnya flowing, itu dia tuh nggak tahu, somehow ya secara psikologis ya, bukan somehow, secara psikologis diteliti bahwa garis-garis yang flowing dan ritmis dan repetitif itu tuh membuat ketenangan gitu, karena dia tuh teratur dan dia tidak acak-acakan dan kita tuh easy going aja gitu ngelihatnya, ya kan. Nah itu dari bentuk, oh berarti ya udah gue belajar kalau misalnya harus ritmis dan harus flowing, harus sejajar, teratur gitu-gitu. Nah terus gue move on ke warna. Nah ini yang muncul saat gue nge-search calm color palette gitu. Ini yang muncul. Dan yang gue pelajari adalah kalau misalnya calm itu dia biasanya gradasi yang kayak gini. Somehow gradasi ini bikin kita lega aja gitu kan. Wah warnanya bagus gitu. Mungkin kalian semua setuju kali ya. Mungkin polling nih kali. Bahwa ini tuh bagus lah gitu warnanya. Nah habis itu saya search lagi, ternyata kenapa muncul ini. Itu kan beda-beda aja gitu warnanya. Nah warna ini tuh ternyata warna natural, warna nature. Nah warna nature tuh biasanya kita kan kalau ngeliat alam tuh kita somehow tenang aja gitu kan. Nah ini warna pasir, ini warna tanaman, ini warna tanah, ini warna bebatuan, dan ini warna rumah-rumah dari kayu gitu mungkin. Nah terus habis itu ya ngikut lagi lah warna-warnanya di sini. Ini warna terang, biasanya terang tuh kalem, dan ini warna-warna ya kayaknya ya bagus-bagus aja lah gitu gue pilih. Nah terus warnanya udah, sekarang kira-kira apa tekstur atau apa benda arsitektur yang bisa nge-provide warna itu gitu. Nah yaudah gue lihat di sini aja. Tentu tanaman, ya kan. Warna hijau kayaknya kalau di arsitektur tuh kita familiar banget sama green area gitu. Tanaman, vegetasi, rumput gitu. Somehow tanaman juga kalau misalnya kalian lihat di presiden di kanan, kayaknya yang bikin bagus tanaman nggak sih gitu. Nih terutama di sini dan alam gitu. Nah terus gue search lagi, oh ternyata air. Iya gue baru inget ya, tekstur air itu ternyata bunyinya kan, bunyi ceplos-ceplos airnya tuh menciptakan ketenangan gitu. Dan ini ada kayu dan ini woven material yang kayaknya kalau kita lihat tenang kan, bukan nggak industrial, nggak sangar, nggak futuristik gitu, kayaknya tenang, lebih ke tenang sih gitu. Nah oke, gue udah dapat material-material itu, ini 3 ini, gue lanjut ke presiden. Kira-kira rumah apa yang udah terbangun di Arts Daily gitu, kira-kira rumah apa yang dia tuh punya ini semua gitu. Nah, yang gue lihat ini kalian lihat deh, rumah ini tuh rumah apa ya namanya, lupa, ntar gue ketik deh. Cuman rumah ini tuh benar-benar nge-inspire gue untuk wah kayaknya gue harus ngejadiin sama rumahnya tuh jadi art gallery gitu. Karena lu bayangin aja kalau misalnya tidur di sini tuh kayak happy banget gak sih? Belajar di sini, natural lighting. Walaupun ya ini batu-bata banget gitu ya, cuman satisfying aja gitu kalau punya kamar kayak gini. Dan lalu di sini pemandangan di luarnya tuh kan bagus banget ya, ada sunset, ada rumputnya banyak, kolam renang. Dan di sini gue ngambil yang coklat nih untuk rumah ini, dan gimana bisa perpaduan dari lighting dan warna coklat ini bikin kita tenang gitu. Dan ini yang terakhir, dan ini yang benar-benar nyantol jadi presiden pegangan gue, yaitu dia konsepnya Jepang, jadi ada pasir-pasir, Zen Garden, kalian mungkin familiar ya, Zen Garden yang dia tuh bener-bener tenang banget gitu lah. Kalau misalnya orang punya Zen Garden tuh bawaannya kayak pengen ngesapuin pasirnya gitu. Itu tuh pekerjaan yang tenang banget gitu. Jadi itu menjadi presiden utama gue. Dan di sini gue jabarin lagi lebih luas. Ini yang gue simpulin, dan gue dalam mendesain gue berpegang teguh sama lembar ini. Gitu. Pastikan semuanya ada nih. Dari ketenangan, ada suasana, ada elemen natural. Pastikan greenery itu ada. Pastikan sunyi sama sejuk. Pastikan desainnya tuh ritmis, tertata, unik, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan dia menghasilkan tema yang saya harapkan ini, yaitu Japanese, Zen, dan modern. Nah sekarang udah masalah teknis yang mungkin tadi Arthur udah lebih lengkap banget itu jelasinnya. Gue insecure sih kalau ngelihat semester 2 Arthur kayak gitu. Gila, gue semester 2 begini nih. Walaupun ini bahkan udah dibenerin gitu. Yang lebih hancur lagi deh percaya. Nah ini site-nya udah ada. Nah ini analisa gue terhadap site-nya. Dan menurut gue selain ngedesain karena selera, karena kebutuhan kliennya, kita tuh ngedesain di bumi. Dan bumi tuh punya kriteria masing-masing juga gitu. Bumi tuh juga banyak mau gitu. Nah kita juga harus respon bumi, gak cuma klien doang. Jadi gue selalu nganggap tuh kalau kliennya bacot, buminya juga bacot juga gitu lah.
gue mau gini supaya nggak panas, supaya angin yang ngalir gitu lah. Dan menurut gue site analysis itu penting, site data analysis itu sepenting itu karena gue ngerasain gue tuh hidup di rumah yang nggak merespon site analysis gitu. Dan kerasa banget kalau misalnya terang panas, kerasa banget kalau misalnya nggak ada angin, aduh kalau misalnya mati lampu tuh gerah banget. Nah terus kebetulan gue kamarnya ini di depan nih, di depan sedikit dekat gerbang. Nah kalau misalnya ada ondel-ondel itu kenceng banget. Kalau misalnya gue lagi main game tuh terganggu gitu. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman atau bahkan kayak webinar gini tiba-tiba ada suara ondel-ondel. Nah itu pentingnya site analysis gitu. Dan tentunya lo semua nggak mau kan tinggal di rumah yang kayak gitu. Pasti pengen yang terbaik untuk penghuni rumahnya. Nah site analysis itu biasanya mewadahi itu sih kalau menurut gue. Dan ini adalah respon-respon yang gue lakuin. Dan ini miring karena site, bukan karena selera gue. Gue pengen desain unik makanya gue miringin gitu. Enggak, karena di sini ada matahari, ya kan, ada arah matahari di sini, ada cahayanya, Dan di sini ada taman kebetulan. Dan tamannya ini bagus, pas gue lihat tamannya bagus. Dan itu tuh kayaknya bisa ngundang view yang bagus untuk master bedroom gitu. Jadi selama gue site analysis, gue mikir kira-kira bisanya gimana gitu. Nah, gue lanjut aja. Dan pada akhirnya gue nyimpulin kalau ini adalah objektif yang gue pengen. Kualitas objektif. Yaitu ruangan yang bersuasana outdoor. Ini untuk memenuhi kebutuhan ketenangan, kenyamanan. Dan kalau misalnya kita kesemprot angin luar tuh kayaknya enak aja gitu kan. Adem gitu. Tapi ada batasannya, jangan sampai kehujanan juga gitu. Mentang-mentang hujan-hujanan asik, ya jangan sampai dibawa ke rumah gitu. Nah terus yang kedua, tempat beristirahat yang memanfaatkan alam. Maksud gue di sini sih sebenarnya lebih ke gue pengen rebahan, gue pengen orang-orang di rumah itu rebahan, main HP, nongkrong, itu sambil disemprot sama alam gitu lah, bau-bau alam, angin, sunlight gitu, sunlight kan maksudnya cahaya matahari gitu, dan bukan lampu yang kayak di kamera gue ini, bukan suara-suara radio, suara TV, bukan suara-suara mobil gitu loh. Karena kan objektif gue adalah untuk mencapai ketenangan. Nah, menurut gue tuh alam bisa banget nge-backup itu semua. Lalu yang ketiga, view yang bagus di setiap ruangan. Tentu kan kita selain kita ngerasain lingkungannya, kita juga ngeliat gitu kan. Nah, terus kalau gue sih mikirnya, kenapa sih nggak jendela itu dibuat kayak suatu lukisan yang real? Biasanya kan kalau lukisan kan dia nggak gerak gitu. Dan itu dilukis secara artistik. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat frame lukisan sama frame jendela tuh rada-rada mirip, ya kan? Nah, ya udah kenapa nggak jadiin setiap view itu seolah-olah seperti lukisan? Dan perasaan kita saat ngelihat lukisan di art gallery atau di mana gitu, pasti kita kayak senang aja gitu kan. Bagus nih karyanya. Nah, kenapa nggak sekitar rumahnya yang kayak gitu, ada perasaan gitunya? Gitu kan, setiap ngelihat jendela sini, wih gila bagus banget nih fountain-nya. Wih gila nih, tanamannya bagus banget gitu. Dan itu tuh tadi membackup objektif gue yang gue pengen orang-orang itu bahagia di rumah ini. Karena keluarga muda kan butuh kebahagiaan, tadi gue udah bilang kan. Nah yang terakhir adalah pewarnaan sebenarnya sih. Kualitasnya, quality objektif terakhir tuh gue pengen berwarna lah gitu. Nah, oke gue lanjut. Maksudnya berwarna warm tadi ya. Nah di sini gue lanjut ke space list. Di sini ya ini sih sebenarnya standar, cuman yang gue highlight di bold itu adalah ruangan-ruangan yang kira-kira butuh special care dari arsitek menurut gue. Karena sisanya tuh kayak bahkan kontraktornya atau kayak teknik sipil tuh mungkin bisa ngedesain gitu ya, guest room ya udah ruangan berapa kali berapa dan ada kursinya gitu mungkin. Master bathroom apalagi gitu kan, kayak cuma ya itu masih bisa sendiri service room, maid's bathroom itu kayak standar. Tapi menurut gue ini ruangan-ruangan yang gue bold ini dia tuh ada kedekatan batinnya gitu sama pemilik rumah, ya kan? Dining room di mana mereka makan, kitchen di mana ibunya tadi yang hobi masak, dia masak. Rear garden itu di mana kayak semua orang tuh bakal ngeliat deh di situ yang di rumah itu. Master bedroom ini yang terpenting menurut gue, itu satu-satunya ruangan yang paling penting sih. Master bedroom itu mewadahi kehidupan rumah tangganya gitu, ya kan. Living room juga terutama di mana tempat ngumpul, dan di sini butuh special care dari arsitek gue rasa. Dan disinilah ruangan-ruangan yang gue tuh detailin banget, karena hal-hal kecil itu lama-lama
membuat hal yang gede gitu lah. Jadi elemen-elemen kecil kalau lo urusin semua, dia menghasilkan hal yang besar gitu. Ya mungkin kayak butterfly effect gitu lah ya. Jadi hal kecil mengaruhi hal besar. Nah ini bubble diagramnya kasarannya, ini kayaknya udah pada tahu lah ya. Maksudnya kalian semua kayak pada gini ya sih yang B24, B23. Dan ini lantai 2-nya sekilas saja. Dan di sini setelah gue udah ngedesain, ini tentu proses desain 3D-nya menurut gue tadi Arthur udah menjelaskan yang terbaik lah kalau proses 3D-nya gimana gitu. Kalau gue sih gue sembunyiin deh untuk hari ini. Intinya jadinya kayak gini. Dan ini hasil dari merespon space programming dan site analysis intinya gitu sih. Terus gue cek lagi sama regulation setelah gue udah asik-asik ngedesain, gue cek lagi kan tentu site itu dia punya ketentuan masing-masing kan. KLB-nya berapa, KDB-nya berapa. Gue cek memenuhi nggak gitu. Ya udah ini alhamdulillah sih memenuhi ya. Ini nggak tahu gue curang apa enggak, ini memenuhi kok. Ini memenuhi. Terus ya udah gue bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan ini lagi-lagi desain Dena Arthur tadi udah nice banget dah. Belajar dari Arthur aja kalau Dena. Cuman ini Dena gue. Jadi ini entrance-nya. Ini entrance kebetulan kan kita objektifnya ada untuk orang-orang office sama orang-orang keluarga gitu. Jadi yang atas ini orang keluarga masuk, yang bawah orang office. Dan gue waktu itu dapat pembimbing Pak Bob tuh cerita kalau misalnya usahain sirkulasi itu sirkulasi keluarga jangan sampai keganggu sama yang lain gitu lah. Office atau kayak maid gitu kan, asisten rumah tangga. Nah di sini jadi gue minimalisir. Ini tuh segini nih area di bawah ini. Kursor gue kelihatan ya by the way, Rane? Halo, kelihatan nggak kursor gue? Kelihatan Rezi. Kelihatan ya, oke. Ini yang bawah ini bener-bener sirkulasi office tuh cuma segini. Dia masuk ke sini, ya udah kerja di sini, nongkrong di sini, keluar. Dan semuanya nih punya keluarga ya. Dan kalau lihat di sini tuh ada tangga. Ini tangganya sebenarnya ke atas. Ini tuh tangga untuk servis. Jadi servis tuh nggak bisa masuk barengan sama keluarganya. Gitu. Jadi servis tuh bener-bener menghindari keluarga banget sih sebenarnya di gue ini. Dan terutama office juga. Karena rumahnya buat keluarga pada ujung-ujungnya kan. Nah, habis itu gue lanjut. Ini second floor-nya. Nah ini 21-20-19 ini kan service room, maid's bedroom, maid's bathroom. Jadi sekilas seputar segini aja nih service area sirkulasinya. Dan ini letak master bedroom-nya tadi ini, ruangan yang terbesar. Dan ini living room-nya di atas supaya dia mendapat view yang wow gitu di luar dan sirkulasi sunlight itu enak banget. Dan di sini ada kids bedroom dua-duanya. Oke, gue lanjut. Nah sekarang ya sebenarnya gue nggak begitu banyak sih analisanya. Kalau masalah tanpa potongan kayak alasan ini kenapa, alasan itu kenapa, gue tinggal nyerahin ke kalian aja. Karena kan gue di sini butuh validasi nih. Apakah desain rumah gue, maksudnya kan setelah gue tadi mikir banyak itu, apakah desain gue memenuhi objektifnya? Apakah rumah gue tuh kalem? Apakah rumah gue tuh bikin bahagia? Gitu-gitu sih. Jadi gue langsung pembuktian aja kali ya. Nah, ini adalah tampak ininya, tampak apa sih namanya? Keluarga, apa sih? Entrance keluarga. Nah, di sini bisa kalian lihat ada garden. Ini salah satu specialty yang gue desain untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan dan ketenangan. Dan di sini ada perspektif dari Hook yang bisa kalian lihat gardennya banyak banget tanaman. Dan itu gue sengajain bukan karena biar bagus aja sih, karena memang dia nge-provide oksigen yang bersih gitu. Karena kan ini rame kan, ini rame-rame orang lalu lalang dan menurut gue green area tuh penting banget. Nah ini view sedikit tentang gardennya. Jadi gue sih ngeciptain konsep itu kayak lagi jalan di hutan gitu. Jadi ini tuh jalan setapaknya, dan di kiri kanan tuh ada pohon banyak. Dan tujuan gue sih bukan cuma buat estetik, tapi ini bisa juga ada kegunaannya. Nah lu tuh bisa konsep rumah tuh dijadiin farm. Mungkin ini dengan kotak-kotak ini tuh jadi farm box gitu kali ya. Dan itu ditanamin bibit-bibit, misalnya tomat, cabai gitu-gitu lah, supaya untuk memenuhi kebutuhan pangan gitu. Menurut gue kalau green area sih paling benefitnya paling ada tuh untuk kebutuhan pangan sih. Kita lanjut aja. Nah ini sedikit killer image yang tadi belakangan. Mungkin kalian sambil evaluasi kali ya, apakah gue berhasil atau enggak nih membuat tenang atau bahagia, atau tadi satu lagi apa tuh ya berguna gitu. Mungkin gue pengen banget feedback dari kalian semua ya.
Nah terus ini ini front decknya gitu lah, front teras gitu. Nah di sini kalau lo lihat sedikit ini bisa di zoom nggak ya? Bisa. Ini tuh ada Zen Garden gitu. Ini ada lampunya dan ini ada fountain. Dan itu nanti jendelanya bisa dibuka supaya ini dining room ini bisa nikmatin suara-suara air, suara-suara percikannya, dan gimana daun-daunnya itu tersepoi-sepoi sama angin gitu. Dan ini view lebih yang mungkin lebih ngenaknya lah ya. Ada matahari dari surga, ada pencahayaan dari surga. Dan ini Zen Garden-nya. Dan kayaknya enak sih kalau menurut gue untuk nongkrong-nongkrong di sini dan mungkin main kartu gitu lah atau apalah gitu. Duduk-duduk di sini. Gue introspeksi dirinya gitu sih. Kelayakan main kartunya di situ kira-kira gimana gitu. Dan ini sedikit perspektif juga. Kalau bentuk bangunannya sih kalau gue sih sebenarnya selera sih kalau bentuk bangunan, cuman gue mikirin site juga tentu. Cuman kayaknya yang paling gue pikirin adalah gimana cara gue bikin bentuknya itu exciting di semua orang. Jadi pertama gue bikin kotak-kotak doang kayak martabak dipotong-potong gitu. Habis itu gue kasih tahu dosen mungkin, atau gue kasih tahu temen, bagus gak gitu. Kalau misalnya mereka bilang iya bagus, tapi kayak nahan gitu, ya udah gue ganti gitu. Gue ganti terus ternyata gue masih ada aspek site nih, site analysis. Gue bikin lagi, gue kasih ke mereka, gimana udah lebih bagus belum gitu. Oh iya ini jauh lebih bagus sumpah gitu. Dan gitu-gitu terus sampai gue, dosen, teman-teman, bahkan orang tua gue sendiri itu puas sama bentuknya gitu. Dan ini sedikit perspektif dari dalam. Ini kebetulan lagi ini quality objektif yang gue pengen achieve di guest room. Jadi gue pengen tamunya itu selalu ngobrol tatap mata. Karena gue ngerasa waktu itu pernah di rumah gue, karena bentuknya L gitu ya ruang tamunya. Kalau misalnya natap yang satu lah, yang lain gitu ya, itu kesannya kayak yang tamu sebelahnya tuh nggak ternotice gitu. Jadi gue ngedesain kayak gini, kenapa? Karena supaya semuanya tuh saling natap-natap gitu. Kayak di cafe gitu sih sebenarnya konsepnya. Nah, habis itu di belakang disodori dengan view tanaman bambu yang diterangin sama spotlight. Dan ini untuk memberi kesan efek bahwa kita di nature, dan nature itu eksklusif. Nature itu benar-benar harus, nature itu kemewahan yang paling mewah di suatu bangunan menurut gue. Makanya gue nge-highlight bambunya ini di percakapan mereka seandainya bertamu gitu. Nah di sini ada sedikit view tentang di dining room. Ini yang tadi gue maksud. Ini juga gue masih pakai konsep yang tadi, tatap-tatapan. Sebenarnya bisa duduk di sini sih ya kan. Cuman ada yang feel left out gitu lah kalau misalnya ini lagi nengok ke sono gitu. Jadi ya udah hadap-hadapan aja. Dan ini bisa merasakan bunyi-bunyi air, bunyi-bunyi angin-angin sepoi gitu. Syukur-syukur kalau misalnya ada kupu-kupu atau kayak, kan biasanya kan kalau tanaman banyak tuh mengundang serangga gitu lah, kupu-kupu ya, jangan laba-laba juga. Terus mengundang burung gitu, misalnya suara burung. Itu kan asik tuh ya untuk dining bersama keluarga lo yang masih baru, fresh start. Dan radionya tuh alam. Itu menurut gue suatu privilege yang orang-orang kota tuh jarang punya. Tapi kita bisa ngedesain itu. Sebagai arsitek di urban tuh bisa. Nah, ini juga ada bar ya, by the way. Ada bar, sini ada lampu. Dan ini ada view sedikit ke lorongnya. Ini kitchen. Jadi kitchennya tuh gue taruh kompornya di sini karena supaya sang ibu jika ingin memasak, kan biasanya proses paling lama kan masak ya. Sang ibu tuh kalau masak dia ngadep ke view yang bentar lagi gue kasih tahu. Cuman nanti view-nya ini di depan ini, view outdoor. Kalau misalnya nengok sana kan kayak ngeliat apaan, ngeliat panci gitu kan. Nah di sini respons gue untuk membuat view-nya itu se-eksklusif mungkin. Ini mungkin kegelapan ya. Nah ini view-nya. Ini tapi view malam. Ini jadi di sini ada air mancur, di tangganya tuh ada air mancur dan ada pepohonan, ada bebatuan. Dan ini tuh gue ambil dari, kalau kalian ingat, dari mood board gue tadi. Warna coklat, kayu gitu. Rumput-rumput, vegetasi, batu. Dan ini gue bikin fasad juga di jendelanya. Mungkin kalian bisa nilai sendiri. Mungkin gue juga minta feedback nih. Kira-kira kalian merasain ketenangan atau enggak gitu ya. Mungkin abis ini gue pengen tahu juga sih. Halo, kita lanjut. Nah ini view kalau day-nya. Dan air mancurnya ya gitulah. Jadi gimmick tangganya gitu, karena gue ngerasa itu tuh terlalu flat tangganya.
Dan menurut gue ini bisa jadi pelajaran juga sih bagi misalnya adik-adik B24 yang mau ngedesain. Kalau misalnya kalian ada ruangan yang flat, contohnya ini gue nih tadi, ini kan flat nih. Itu sebenarnya bisa diisi sesuatu yang lebih bermanfaat sih dan lebih aesthetically pleasing. Misalnya kalian bisa taruh vegetasi di sini, tapi tentu harus ada fungsinya. Jangan sampai bikin karena bagus gitu. Karena kan ya kliennya juga belum tentu setuju kalau itu bagus. Terus kayak nanti maintenance-nya susah kan kalau misalnya bayangin aja kalau tanaman di sini kan nyemprotnya gimana tuh. Nah, sini view sedikit ke service. Ini view sirkulasi service sama publik sih, sama penghuni rumah sih. Jadi ini bisa penghuni rumah tuh masuk lewat belakangnya sini, terus naik ke sini. Terus habis itu ini ruangan service by the way yang 2. Terus tapi nanti dia bisa lanjut nih bagi penghuni rumah ke sini untuk menikmati suasana living room yang bentar lagi akan gue kasih tahu. Nah, ini view dari atas. Dan ini view malamnya suasana yang tadi. View malam tuh gue pelajarin dari gimana hotel-hotel tuh gak tau kenapa kalau malam tuh eksklusif gitu. Dan gue ngerasa kayak kok rumah gue gak ada apa-apa ya gitu. Kenapa gue di hotel bisa merasakan sesuatu yang mahal dan kenapa di rumah gue enggak. Dan yang gue analisa salah satunya adalah permainan lighting selain desain. Jadi lighting kalau spotlight dan dia tuh lebih remang-remang gitu lah. Itu gak tau kenapa menimbulkan suasana luxury living gitu. Dan ini yang gue terapin, walaupun yang atas gelap sih, sorry banget deh. Cuman yang bawah deh. Nah, jadi penerangan tuh biasanya nggak harus semuanya terang, tapi at least mencukupi kebutuhan untuk ngelihat gitu lah. Nah, ini adalah view living room-nya. Mungkin ini ada cerita sedikit ya tentang lampu ini dari teman-teman gue yang reply story Instagram. Jadi waktu itu gue nyari di 3D Warehouse. Ini mungkin bisa pelajaran juga nih bagi teman-teman. Gue nyari lampu yang kayak gini di 3D Warehouse di SketchUp, dan gue nggak nemu selama setengah jam. Dan kebetulan kan gue ngerjain ini kan proyeknya cuma 4 hari nih sebelum hari H search gitu. Jadi gue panik kan gitu. Wah, setengah jam gila gue habis cuma buat nyari ginian doang. Nah habis itu ya udah bikin aja gitu. Apa salahnya untuk bikin kan? Akhirnya gue bikin, gue akal-akalin, gue coba-coba prototyping lah kasarannya selama 30 menit lagi mungkin. Saya akhirnya jadi lampu yang gue pengen. Dan ini konsepnya adalah kembang sih sebenarnya, lampu kembang. Dan untuk ngasih aksen aja sih sebenarnya di ruangan ini, karena gue rasa di atas tuh kayak sepi aja gitu. Dan di sini gue mainin permainan painting, lighting lagi gitu kan. Dan ini ada PS5, jadi gue ketahuan banget nih ngedesainnya setelah Stupa 2 karena belum rilis dulu PS5. Dan ini sofa L yang bisa di-enjoy sama keluarganya. Jadi bisa saling muter gitu lah. Anak-anaknya mungkin main di sini atau main di sini, bahkan kan ini kan setinggi anaknya gitu. Digambar-gambar di sini bisa. Dan di sini ada TV nih sebenarnya. TV-nya di sini teman-teman, bukan di sono. Di sono tadi kan outdoor area. Jadi kalau mau nonton ya duduk di sini, kalau misalnya mau nongkrong ya duduk sini. Cuman kenapa gue taruh di sini sebenarnya ada ceritanya juga. Karena menurut gue kalau tanda keluarga ngumpul itu dengan nonton bareng tuh menurut gue kurang ngumpul. Itu kekeluargaan yang diciptain nama elektronik menurut gue. Jadi gue di sini mikir kalau gimana pun caranya nonton TV tuh agak susahin dikit deh gitu. Supaya ya udah terpaksa siapa yang duduk di situ ngobrol gitu. Karena terpaksa dia kan saling hadap-hadapan gitu kan. L gitu kalau masih nggak hadap-hadapan ya gimana gitu kan, soalnya deket kan jaraknya. Jadi somehow gue harus bikin mereka tuh berkeluarga karena mereka kan keluarga baru gitu. Jadi gue posisiin TV-nya di sini gitu sih. Dan ini ada reading area sedikit, di sini ada bookshelf cuman ketutupan. Ini view yang didapat oleh keluarga. Dan di sini tuh tadi fun fact, rencananya gue tuh tadi last minute banget pengen naruh tanaman di sini. Tapi di Lumion nggak ada tanamannya yang pas. Jadi ya udahlah kosongin aja. Gue jelasin secara verbal gitu sih. Jadi ini view yang outdoor yang tadi gue maksud. Dan ini tuh kalau misalnya cahaya lewat, ini garis-garis ini dan di garis jendela-jendela ini dia membentuk bayangan yang asik banget. Gitu. Nah ini view malamnya. Di sini gue tekanin batunya. Kan gue kayak nyari di sini tuh nggak ada elemen yang batu gitu. Tadi kan gue pengen naruh elemen alam batu di sini. Dan ternyata dengan make kolom yang textured gini, yang kayak konkret gitu, terus dikasih lighting dari atas, itu menciptakan efek seperti ini. Yang menurut gue sih ya closely resembling batu lah, gitu, sedikit mirip sama batu. Terus itu ya udah, ini view-nya, ini TV-nya.
Dan ini suasana malamnya sih menurut gue, kalau penilaian dari gue sendiri sih eksklusifnya dapet sih, menurut gue sih. Ya makanya kayak gue puas aja gitu sama desainnya. Seandainya nggak puas, gue harus ngulang. Tandanya gitu. Tandanya gue harus ngulang. Dan ini foto-foto terakhir, ini view master bedroom. Di sini juga gue, ini yang kiri gue desain juga sendiri karena nggak nemu desain yang kayak gitu. Habis itu apa ya, ini konsepnya ngambang gitu, dia pakai apa besi-besi yang sangat kuat. Habis itu ini TV dan ini wardrobe-nya. Dan itu view di luar yang tadi gue maksud, di sana dapat cahaya. Jadi di sana tuh bisa ada sunrise dan itu tuh kelihatan banget. Sunrise-nya naik pelan-pelan. Habis itu tandanya keluarga itu harus memulai paginya gitu. Sehingga dia menciptakan kebahagiaan, kesenangan pada saat mereka bangun. Wow, cahayanya bagus banget ya, langitnya lagi bagus ya gitu. Biasanya kan kita gitu kalau di Instagram ya. Nah ini view malamnya. Tentu gue belajar dari hotel. Sebenarnya dari hotel sih gue belajar ya. Dan waktu itu gue pernah mikir, kenapa sih rumah-rumah kita, kamar-kamar kita semua tuh nggak kayak kamar hotel. Gue mikirnya gitu sih. Dan waktu itu tuh gue sempet, ini kan kebetulan kamar gue lagi direnov, dan gue ngedekor itu kayak kamar hotel. Gue berpikiran ini 1 tahun yang lalu sih sebenarnya. Kenapa kamar orang di rumah harus kamar banget, kamar Indonesia banget gitu. Kenapa nggak hotel dikit lah gitu, untuk supaya kita bahagia gitu ya mungkin. Dan pada akhirnya gue mendapatkan feedback demikian. Setelah gue ngedesain tuh kamar gue yang lagi direnov, dibilang, ih lampunya kayak lampu hotel. Wih ini mah hotel gitu-gituin sama teman gue. Dan berarti objektif gue clear kan. Dan di sini gue berusaha reenact apa konsep hotel maksud gue, dan ya ini seperti yang kalian lihat gitu. Dan terima kasih banget ya udah dengerin ocehan gue. Gue mau sedikit penutup dengan kata-kata mutiara, bahwa kalau misalnya mendesain, elemen-elemen kecil lah, gue baca dulu ya. Elemen-elemen kecil lah yang bersatu dan membuat pengaruh yang besar gitu. Jadi gue pesannya tuh urusin segalanya dari hal-hal yang kecil, bahkan nanti hal kecil itu bergabung semuanya dan dia menimbulkan respon yang benar-benar wow gitu. Mungkin kalau misalnya ya mudah-mudahan kalian tadi wow ya sama rumah gue. Dan kalau misalnya memang lo wow, yang apa ya, yang bisa gue share untuk mendesain yang wow tuh ya itu, urusin hal-hal kecil yang benar-benar dari gagang pintu gitu. Mungkin kalian tadi notice ada barang-barang kecil lah gitu yang gue desain, the ceiling, lampu tadi yang kembang itu, menurut gue itu tuh nilai jual banget, yang itu tuh eksklusif ada di lo doang. Kalau misalnya lo ngedesain sendiri, gak ada di arsitek mana-mana, gak ada di presiden mana-mana, bahkan di Ars Daily gitu. Itu tuh benar-benar pure touch dari tangan lo gitu. Jadi gue nge-encourage gue mau di sini nge-encourage teman-teman B24 atau bahkan teman-teman gue juga untuk desain sendiri gitu. Jangan download di mana, jangan download dari 3D warehouse, jangan kayak yaudah pakai kursi ini aja gitu. Dengan desain furniture sendiri, ruangan sendiri, material sendiri, bahkan menurut gue lo bakal dapat feedback yang benar-benar gak ada di dunia ini bakal dapat gitu. Thank you banget semuanya udah dengerin. Gue lempar kerannya lagi. Thank you semua. Oke, gila keren banget tadi Rezi penjelasannya. Tadi sih bilangnya kayak nggak ada apa-apanya. Buktinya nih ya teman-teman, di kolom chat nih banyak banget tuh, dari yang tadi si Arthur juga udah jelasin, juga banyak banget yang bilang keren banget Arthur, keren banget Rezi. Terus karena tadi si Rezi juga minta feedback ya, nih ada juga yang ngomong yang lampu stone pilar paling memorable tuh Rezi. Itu Waduh. Rezi buat ya tadi ya katanya. Thank you. Yang gitu-gitulah pokoknya. Pembicara kita hari ini yang tadi gue bilang juga, mereka emang keren di bidangnya, dan ini bidangnya, jadi ya kalian tadi juga udah bisa lihat hasil kerjaan mereka di semester 2 kemarin ya Rezi sama Arthur ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya gue kesimpulin dikit gitu kali ya. Tadi tuh Rezi lebih ke matengin pre-design yang didapat dari analisa si kliennya tadi, yang dimana kalau misalnya di semester kita kemarin itu dari soal gitu kali ya. Nah, ini tuh
notabene-nya tuh si klien ini nih yang bakalan pakai seumur hidupnya gitu. Ya jadi kita sebagai arsitek kita mau ngasih yang terbaik lah dan sesuai sama apa yang si klien mau nih gitu kan. Nah, tapi kita juga mau bikin hal-hal yang bikin si kliennya ini pikir, wah arsitek gue ini keren banget gitu kan. Nah gitulah pokoknya. Dan juga site analisis tadi tuh juga penting banget buat nentuin nyaman enggaknya rumah tersebut, terus habis itu kayak pemilihan warna, letak ruangan, respon bangunan kita terhadap alamnya kayak tadi yang udah dijelasin si Arthur sama si Rezi juga. Dan kebetulan kita di sini kedatangan Pak Denny Setiawan. Halo Pak Denny, selamat malam. Pak Denny boleh dong kasih apa ya, feedback atau ya gitulah pokoknya Pak. Feedbacknya Rezi itu nggak usah ditanggepin. Oh iya. Apa tuh Pak, maksudnya gimana tuh Pak? Nggak usah ditanggepin. Nggak usah ditanggepin dia. Makin terbang dia nanti. Waduh. Saya terus terang nggak menyesal nggak bisa nonton Arthur karena Arthur sebenarnya yang mahasiswa saya. Rezi itu penyusup di kelompok saya. Sering masuk tiba-tiba gitu ya Pak ya? Sering masuk tiba-tiba, bahkan tanpa diundang gitu. Jadi tiba-tiba ngacau sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 bahkan. Suka nggak tahu waktu gitu Pak kalau misalnya. Suka nggak tahu waktu, jadi gitu makanya kan, saya bilang ya? jangan ditanggepin. Saya juga anggap nggak ada aja udah. Ya udahlah, tiba-tiba ada yang nongol gitu kan, ya suruh nunggu di depan begitu, biarin aja. Rezi itu narator yang baik. Ya. Langsung serius. Rezi itu narator yang baik. Jadi kamu lihat kan, saya nggak tahu sih, saya harusnya tadi beneran deh, saya nyesel karena saya baru nyampe Jakarta. Lalu di WhatsApp sama kita, lalu saya melipir ke sini, nggak sempat ngeliat Arthur, tapi saya percaya Arthur juga kemarin karyanya bagus kok, saya suka sama karyanya Arthur. Tapi saya berani yakin dalam hal penyampaian Rezi lebih baik daripada Arthur gitu. Kalau karya gue bangga sama anak gue sih, tapi kalau misalnya penyampaian saya tahu Rezi lebih baik daripada Arthur. Kenapa? Karena memang Rezi dilahirkan dengan kemampuan yang satu itu. Gitu. Nah, seringkali di arsitektur bisa mendesain sesuatu itu satu hal. Bisa menyatakan atau menyampaikan bahwa desain kita itu baik, itu hal yang berbeda. Saya sering bertemu orang-orang yang desainnya luar biasa, tapi kemampuan bicaranya kurang. Nah, sekarang gini. Sekarang kalau misalnya komentar Rezi, berarti gue cuma bisa bilang gini, Rezi itu punya kemampuan verbal yang baik. Saya berharap nanti suatu saat Rezi juga bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Amin, Pak. Nah, komentar saya terhadap karyanya, karyanya udah baik, udah kelihatan maunya Rezi lah ya. Cuma memang kedewasaan dalam hal material, kedewasaan dalam hal bentuk, dan ada sudut-sudut ruang tertentu yang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih baik. Tapi kan itu semua proses ya. Saya tahu, saya bilang sama teman-teman mahasiswa saya, tahulah, saya bilang jangan takut salah. Karena justru pas kuliah ini kesempatan buat salah. Dan ketika kalian salah di sini, nggak ada yang dirugikan. Ketiga, kalau gue buat salah, gue bongkar dinding, itu satu dinding tuh kira-kira ya biaya bongkarnya 1 juta sekian lah. Misalnya gitu ya. Nah sekarang kesempatannya buat salah. Dan kesempatannya buat manis-manisin karya kita dengan kata-kata gitu. Jadi kalau misalnya mau manis-manisin kata-kata tuh belajarnya sama Rezi. Udah jago lah ya Pak, kata-katanya banyak lah gitu. Oh lu lihat dong, bisa nutup pakai pantun, coba lu bayangin aja. Coba Rezi gimana nih pantunnya yang biasa didengar sama Pak Denny nih kira-kira nih? Wah, gawat. Orang gak pernah. Saya belajar dari gue belajar dari Pak Denny justru. Setiap kelas tuh ada Pak Denny bilang pantun. Selalu nutup dengan pantun gitu. Jadi inspirasi gue. Ada satu hal yang menarik sebenarnya dari presentasinya Rezi tadi. Yang pertama adalah Rezi ngomongin maunya gue, habis itu baru penelitiannya dia. Bener nggak?
Bener nggak tadi? Gue mau kalem, gue mau ada taman, bumi bisa bicara segala macam. Bener ya tadi ya? Habis itu baru ngomongin side response segala macam, ngomongin keluarganya dan lain-lain. Tapi yang pertama Rezi state dulu tuh di situ, gue maunya gini, gue maunya begini, gue maunya. Pelajaran yang bisa dipetik adalah saya sering mendapati, melihat dan mengamati mereka, teman-teman yang kuliah arsitektur datang ke kampus, sekarang datang ke depan komputer gitu ya, cuma untuk yang penting ngumpulin tugas. Terus alibinya, Pak, tapi dosen nyuruhnya begini Pak, tanpa punya target pribadi. Gue mendapati bahwa sorry to say, jadi kayak robot. Akibatnya apa? Akibatnya ya udah, misal ya contoh ya, ada tapak, kalian disuruhnya 15 kali 20. Lalu ada GSB-nya 5 masing-masing di 2 sisi. Lalu dibikinlah kotak, terus udah gitu mulai itu dipotong-potong tanpa pernah membayangkan bangunannya bentuknya jadinya kayak gimana. Padahal to be honest with you, bayaran terbesar arsitek tuh nilainya bukan uang. Bayaran terbesar arsitek adalah ketika lu ngelihat karya lu jadi 1:1, di foto cantik, lalu bisa lu upload di media sosial lu, lalu nggak usah kasih bumbu narasi kayak yang tadi Rezi sampaikan, karena hati-hati, arsitek nggak boleh ngiklan. Gitu ya. Jadi kalau Rezi tadi kebanyakan ngiklan atau gimana tuh? Ngiklan dia. Jadi biarkan karya kita yang bicara. Begitu. Jadi biarkan karya kita yang menjelaskan siapa arsiteknya. Gitu. Nah, saya pernah datang atau pernah hadir di beberapa momen karya saya selesai. Saya cuma bisa duduk, diam, termenung, rasanya haru, kayak kepengen nangis begitu ya melihat. Karena saya masih ingat tarikan garis pertama saya, intensi desain pertama saya, yang maksudnya cuma saya yang tahu di dalam hati. Saya udah ngebayangin, oh nanti begitu ini jadi, gue bakal duduk di sini dan gue bakal minta difoto dari titik ini. Gitu. Dan itu kesadaran itu saya dapatkan ketika sudah mulai bekerja. Ternyata uang fee daripada proyek itu habisnya cuma nggak nyampe setahun. Tapi bangunan itu tetap berdiri sampai sekarang, keluarganya happy, lalu masih banyak orang yang appreciate. Buktinya ada tuh akun-akun nggak jelas yang nge-repost karya gue, tapi ya udahlah, mungkin itu bentuk apresiasi ya. Nah, saya tuh kepengen lewat apa yang tadi Rezi sampaikan, teman-teman melihat bahwa arsitektur itu bekerja atau belajar arsitektur itu nggak cuma semata-mata mengejar nilai. Itu yang gue pikirkan dan gue harap teman-teman bisa mengerti. Lalu apa yang kita kejar? Brightness. Gue nih tanpa harus nepuk dada gitu. Kalau Rezi tadi nepuk dada. Rezi gitu. Nah, saya mau teman-teman mulai berpikir pertanyaan yang penting, lu ngapain sih di sini? Selalu deh, gue nanya kok, gue bilang kalau nggak salah kita pernah ngobrol panjang ya di grup ya, Arthur, panjang lah waktu itu kita ngobrol sampai jam 1 malam. Pertanyaan gue cuma, lu mau ngapain di sini? Kalau menurut gue ada satu pertanyaan esensial yang penting harus dijawab, lu mau ngapain di sini? Karena kalau cuma ngerjain tugas doang, gue stres jadi anak arsitektur. Dosen tahu bagaimana caranya bikin kalian stres, gue tahu. Tinggal gue suruh ulang, tinggal gue suruh tambahin ini, tambahin itu, ngulang, stres deh. Tapi kalau udah stres, terus hasilnya cuma nilai,
yang kalian bisa nikmatin cuma dalam waktu ya sebentar. Nilainya 95, udah kan selesai nilai. Tapi kalau misalnya kalian bikin sesuatu karya yang kalian sendiri sampai gila ya cakep ya, jadinya renderannya cakep ya gitu, bangga gitu ya, terus bisa dipuji-puji gitu kayak tadi Rezi dipuji-puji, lampunya emang cantik sih, lampunya sih, Lampunya doang ya. lampunya gitu. Kan bangga gitu loh. Jadi saya cuma mau bilang gini, saya nggak ngajarin kalian keras kepala ya, tapi kalau kalian punya ego atau punya tendensi pribadi, itu ditahan, dipakai. Maksudnya bukan ditahan, jangan dikeluarkan, tapi justru harus keluar gitu loh. Supaya nanti begitu end up, hasilnya bukan hasil karya dosen pembimbing, tapi hasil karya kamu pribadi. Dengan kamu tahu apa yang kamu tuju, otomatis kerja kerasnya akan lebih keras tuh. Karena terus terang saya bilang sama kalian ya, Tika udah semester berapa? Semester 4 juga Pak, sama kayak Rezi sama Arthur. Semester 4 ya? Nggak nyesel kan punya teman kayak Rezi ya? Gimana Tuh, ya, jujur atau bohong nih? Ketawanya langsung penuh arti. 4 semester, kamu tinggal punya sisa 1 stupa lagi. Ya, semester 5 ya. Sekarang udah semester 5 ya? Belum ya? Belum, baru mulai Pak, semester 4. 4. Oh iya ya, ini Februari ya. Iya, Maret. Kamu tinggal punya 1 semester lagi stupa dan 1 tugas akhir lagi. Itu adalah karya-karya kalian yang kalian kalau salah pun nggak merugikan siapapun. Ngerti ya? Jadi, I think this is the time that ini waktunya lo bikin masterpiece versi karya kalian sendiri gitu. Paling dosen ngehujat, tapi ya udah, gitu. Dosen nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi lu punya tanggung jawab moral terhadap diri lu sendiri tentang kepuasan kalian ngedesain itu supaya kalian bangga. Nah, seringkali saya mendapati gini. Saya udah pernah ngomong belum? Hanya 20% lulusan jurusan arsitektur yang menjadi arsitek. Udah Pak. Mungkin yang lain berita baru gitu ya. Hanya 20%. Lalu saya tanya gitu sama beberapa teman-teman yang akhirnya mereka kerja di bank. Kenapa lu nggak mau jadi arsitek? Kapok gue, Den. Udah kerja keras, capek-capek, diomel-omelin sama dosen. Padahal ya, itu gue nurutin banget apa maunya dosen. Gitu. Terus saya merenung. Padahal gue dulu kagak nurut-nurut banget gitu sama dosen, rada-rada belagu gitu. Tapi I guess some of my work, I love some of my work. Jadi gue ngerasa, oh ternyata puas ya kalau kita bisa ngedesain dan kita sendiri happy gitu. Nah, I mean gini, kalau kita nggak pernah ngerasain sensasi puas ketika karya kita bagus pada saat kuliah, itu kemungkinan besar yang membuat kita males untuk ngerjain sesuatu yang serupa dan akhirnya kita pindah ke bidang yang lain. Jadi pertanyaan saya, yang pertama, apakah kalian masih pengen jadi arsitek? Yang pertama. Yang kedua, apakah sampai saat ini kalian sudah pernah merasakan puas paling tidak pada satu karya? Puas banget. Gitu ya, sebelum dikasih bumbu gitu ya, kayak Rezi tadi kan dikasih bumbu Lumion bagus banget gitu ya, sebelum dikasih bumbu, puas nggak? Nah, sebenarnya kamu punya waktu 5 semester gitu ya untuk mencari kepuasan itu, kepuasan pribadi itu. Nah, kalau misalnya kalian bisa dapetin kepuasan itu, saya berani yakin kalian punya sensasi di otak kalian ngerti bagaimana rasanya puas, dan kalian akan mengejar kepuasan berikutnya dengan cara melihat bangunan yang kalian desain sampai jadi. Nah, itu nanti di dunia kerja. Jadi, jangan puas hanya jadi penghangat bangku kampus, walaupun sekarang kita nggak ke kampus ya, istilahnya dulu begitu. Jangan puas lu cuma 3D, duduk datang diam.
Jangan puas jadi kupu-kupu, walaupun Rezi tadi bikin lampunya kayak kupu-kupu, begitu ya. Jangan puas, karena seriously, masa kuliah kalian nggak pengen ulangi lagi. Masa kuliah cuma datang sehari dan dia indah pada waktunya. Udah nggak indah kalau misalnya kalian masih 27 tahun masih di bangku kuliah, nggak indah itu. Gitu. Nah sekarang ada kesempatan 6 semester, 7 semester gitu ya, kalian di bangku kuliah, manfaatkan itu dengan mencari kepuasan pribadi, lebih daripada mencari nilai. Ini gue cerita sedikit ya tentang tugas akhir. Tugas akhir saya ada 2 hal. Pertama, disarankan untuk tidak maju ke sidang berikutnya karena sebaiknya merubah. Padahal bentuk dan denah saya udah happy dari awal gitu. Jadi kayak di otak gue tuh gue udah ngegambar, udah ngebayangin itu jadinya bagaimana segala macam. Dengan ancaman kayaknya nggak lulus deh kamu kalau misalnya kamu maju gitu. Dalam hati gue bodoh amat, nggak lulus nggak apa-apa, tapi gue suka. Akhirnya gue tetap maju gitu ya. Terus ada satu cerita, saya bikin gereja pada saat itu. Lalu saya bikin bolongan, you know church design by Tado Ando. Kalian tahu nggak Church of Light-nya Tado Ando yang dia bolong, terus udah gitu siang-siang ada cahaya matahari masuk. Terus saya ingat oknum dosen tersebut bilang begini, ini berarti Yesusnya datangnya cuma siang hari dong ya, malam kan dia gelap tuh. Nggak datang dong, berarti Tuhan Yesus itu nggak ada malam-malam. Terus gue mikir, logis juga ya pendapatnya ya. Akhirnya saya ilangin lah itu bolongan itu. And then ada dosen penguji saya bilang begini, Den, dia udah pernah lihat sebelum saya sidang. Den, kenapa dihilangin? Padahal itu yang paling saya suka dari desain kamu. See, sometimes yang perlu kita pegang adalah apa yang kita percaya di dalam otak. Sebagai arsitek, kamu tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dosen sifatnya hanya konsultan, fasilitator. Saya nggak ngajarin kalian untuk stubborn ya, karena saya pun akhirnya merubah, karena saya pikir pendapatnya logis. Tapi sometimes kamu punya 2 pembimbing atau 2 penguji gitu ya, dan dua-duanya pendapatnya beda-beda, karena we are human, kita punya pendapat masing-masing. Saya bisa suka dan saya bisa nggak suka terhadap karyanya Rezi, tapi itu saya, bukan Arthur. Arthur bisa jadi suka banget sama karyanya Rezi, tapi walaupun saya suka, saya bisa bilang sama Rezi, gue nggak suka karya lu, Zi. Jadi pendapat manusia. Tapi yang penting adalah pendapat kamu, teman-teman semua gitu ya, pendapat kalian sebagai kalian desainernya. Karena 6 semester ini kesempatan kalian buat nyari puas itu. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gue bikin Sabtu kalian jadi gloomy kan? Tugas gue itu kan ya, Tik ya. Renungin deh, selama 4 semester atau selama 2 semester ini, apakah karya-karya kalian yang sebelumnya sudah bikin kalian puas atau belum? Nah kalau belum puas, bagaimana rencana kalian supaya di karya-karya berikutnya bisa jadi lebih baik, lebih puas, lebih bisa dikecapin kayak apa yang tadi Rezi lakukan begitu ya, dikasih bumbu manis-manis itu gitu ya. Jadi saya juga nggak mau teman-teman punya karya yang bagus tapi nggak bisa menjual. Karena kemampuan narasi kayak Rezi tadi itu harusnya dimiliki sama semua orang. Saya kenal banyak teman-teman saya yang baru mulai di awal gitu ya. Karyanya bagus sebenarnya, tapi emang dia bukan orang yang bisa menarasikan karya seperti apa yang Rezi lakukan tadi. Rezi udah punya 1 step di depan, dan sekarang waktunya teman-teman belajar dari Rezi untuk di step itu. Tapi untuk urusan desain, be your own signature. Jadi diri sendiri. Benar, setuju sama Rezi. Jadi diri sendiri. Ars Daily itu presiden. Buku-buku yang saya punya sekantor 1 rak itu presiden. Tapi saya mau jadi Denny Setiawan, dan gak gampang loh ternyata.
Gak gampang. Di awal karir gue selalu dicapai Denny juara KW3 gitu. Saya menjadi diri sendiri itu susah loh. Bahkan sampai sekarang itu mempertahankan apa yang sudah saya coba dapatkan itu susah. Gitu. Nah makanya ini teman-teman kan baru mulai nih ya, baru mulai lah lagi semangatnya. Ini kesempatan. Gue kayak kepanjangan ngomong sampai berapa menit ya, padahal gue cuma dikasih suruh komentarin Rezi. Komentarin Rezi di depan itu doang lah yang udah lah Rezi mah nggak usah dikomentarin. Kayaknya bukan ngomentarin ya Pak, tadi kalau misalnya buat Rezi tuh ngehina. Apa? Hina. Sudah biasa, udah bukan hinaan lagi. Aduh. Ngehina gitu. Gitulah Nah, teman-teman. Ya. Nah tadi kan Pak Denny juga bilang ya kayak Rezi punya kayak spesialisasi di cara dia narasiin desainnya gitu ya Pak. Sedangkan Tapi nggak kalau cuma itu, Arthur ini, tapi nggak cuma itu. Kadang-kadang gini, gue tuh merasakan gitu ya, ketika harus presentasi di saat gue ngerasa belum siap. Jadi, susah banget nih gimana ngecapinnya gitu. Beneran deh, kalau barangnya masih jelek ya, terus udah gitu kita suruh kecapin supaya bagus, susah nggak bisa. Artinya kalau misalnya Rezi bisa ngasih kecap jadi bagus banget itu ya. Ini barang nih udah punya potensi untuk bagus nih Tik dan teman-teman. Gitu. Jadi nah kalau misalnya dia bisa sebagus tadi gitu ya, bicara menarasikan sesuatu, artinya sebenarnya nggak jelek, bagus berarti barangnya. Gitu. Jadi ya susah lagi menarasikan sesuatu yang jelek jadi bagus tuh. Gitu. Jadi menurut gue itu sih. Oke deh kalau gitu terima kasih Pak Denny tadi udah udah nyampein cerita dan saran-saran buat yang lain juga. Nah buat teman-teman nih ada yang masih mau nanya nggak nih ke Arthur sama Rezi? Atau ya pokoknya nanya tentang tadi gitu ya. Seharusnya tadi bisa ditulis di kolom chat aja sembari Pak Denny-nya kayak sharing tentang pengalamannya, sharing tentang si Rezi yang tiba-tiba masuk ke dalam kelompoknya Pak Denny tadi ya. Itu kalau misalnya masih ada yang mau nanya, boleh nih kita buka pertanyaan 3 pertanyaan aja kali ya untuk sekarang. Yuk, yang mau nanya bisa ditulis di kolom chat. Ya, tadi dari. Masa tadi yang nanya render pakai apa ya? Iya, rendernya pakai pakai aplikasi apa gitu dari Henry ya. Kalau render mah dari itu pakai Lumion sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau Lumion doang nggak cukup gitu. Jadi abis di render tuh mungkin dibumbu-bumbui lagi di Photoshop gitu. Nah tuh kan udah ngaku kan? Ya enggak gitu dong tapi itu bumbu yang positif Pak Denny. Bumbu yang positif. Iya. Oke, jadi tadi Rezi tuh pakai aplikasi Lumion ya tadi Rezi bilang. Iya, Lumion. Oke deh. Terjawab ya tadi si Henry. Terima kasih pertanyaannya. Nah, di sini ada dari Bay Haki nih. Pak Denny ngomongin soal masterclass. Menurut kalian berdua apa yang menjadi masterclass dari setiap proyek kalian? Tuh, bukan masterclass sayang, masterpiece. Wah, masterpiece. Saya hanya membacakan Pak. Ini Bay Haki tadi mungkin salah dengar ya atau gimana ya? Masterpiece ya Pak ya berarti ya. Nah ini Rezi sama Arthur boleh nih sama-sama jawab dari pandangannya kan, masing-masing. Lo kan isinya masterpiece semua Tur. Gue kan gimana ya? Jadi ini pertanyaannya lebih ke personal ya ini kali. Tik, saya izin komen Arthur sedikit ya. Boleh Pak. Saya ingat banget Arthur itu waktu bimbingan, he is not the first man on the class. Arthur. Jadi dia menonjol itu di minggu ke-4, ke-5 atau ke-6 gitu. Maksudnya apa itu Pak? Jadi sebenarnya di pertemuan pertama atau di ide-ide pertama dia agak B aja. Tapi begitu di minggu ke-4, ke-5, ke-6 karyanya makin mateng dan akhirnya jadi bisa dipresentasikan hari ini. Saya cuma mau bilang gini, Arthur itu product by process.
he's not born as apa sih namanya tiba-tiba langsung jago gitu ya. Tapi saya ngelihat progresnya dan gue suka itu. Jadi kelihatan banget usaha dari memperbaiki dari yang kurang jadi makin baik gitu ya, dan akhirnya baik gitu. Dan ya mudah-mudahan sih semester 2 yang saya lagi tangani atau mereka yang lagi berusaha sekarang, kalau karyanya belum baik ya nanti bisa jadi baik gitu. Tapi kan minggu keempat, minggu kelima gitu kan kita masih punya waktu. Itu sih. Silakan Tur, jawab Tur yang tadi Tur, masterpiece lu Tur. Pak. Oke, jadi pertanyaan Mbak Haki itu menurut kalian berdua apa yang menjadi masterpiece dari setiap proyek kalian ya? Jadi ini mungkin pertanyaannya lebih ke pribadi dari gua dan Rezi ya. Jadi kalau menurut gua yang menjadi masterpiece ya, jadi gua itu ya menurut gua ya, kalau misalnya gua main PD dengan cara gua memvisualisasikan sesuatu secara diagramatis ya. Jadi mau sharing juga. Jadi sebenarnya gua ini pada saat semester 1 gue itu benar-benar nggak tahu cara pakai Photoshop. Nah terus pada saat libur dari semester 1 ke 2 itu kan ada libur seminggu tuh. Nah itu gue luangkan waktu kayak seminggu itu full gue belajar Photoshop dari nol. Nah terus skill gue juga terasa pada saat kan itu di semester awal itu tugas pertamanya itu kan disuruh buat bikin presiden kan. Nah itu gue coba-coba untuk belajar Photoshop, gue pakai Photoshop. Nah itu menurut gue dari gue mengambil langkah itu, gue bisa membuat masterpiece gue sebagai hal-hal yang diagramatis di Photoshop itu sih. Mungkin kalau gue itu. Sekarang Rezi mungkin. Kalau gue apa ya? Kalau gue sih merasa masterpiece gue sih, gue apa ya? Gue mendesain segalanya sih sendiri. Maksudnya gue jadi gue nggak ngeliat di 3D warehouse, nggak download gitu. Jadi gue ngedesain sendiri dan itu tuh karena apa yang gue mau tuh nggak ada di 3D warehouse gitu sih cikal bakalnya. Abis itu pas gue udah bikin, terus gue lihat feedback teman-teman, pasti semuanya serentak ngomong ngapain lo nyusahin, ngerepotin. Ini seminggu lagi pleno, lu masih ngurusin tangga. Tapi pas udah jadi, ya dia sendiri gitu yang tangga lu bagus banget gitu. Jadi menurut gue sih, kalau gue sih masterpiece-nya ke barang-barangnya sih sebenarnya. Desain gue maksudnya pure dari gue gitu, nggak download, nggak nyontek gitu-gitu. Gitu sih paling kalau dari gue. Tapi gue setuju banget kalau Arthur itu diagrammingnya tuh wah udah gila lah lo, sumpah. Itu yang iya jujur, kalau boleh jujur tuh gue ngeliat diagramming lo tuh semester 3 apa? Maksudnya semester 2 gue ngeliat diagram lo. Pas semester 3 gue terpancing untuk ngalahin lo gitu sih. Jadi kayak lo rival gue di diagram gitu sih. Saking kerennya gitu sih. Ya kalau Rezi sih menurut gue ya tadi ya kalian bisa lihat desainnya itu benar-benar merespon, terus dari renderingnya aja itu sebenarnya gue itu udah nggak insecure ya, maksudnya Rezi itu udah di level lain ya. Jadi gue itu yang waduh. Ini jadi sesi saling memuji ya antara pembicara ya nggak sih? Iya, kan kalau kata remaja-remaja zaman sekarang kan saling melengkapi aja gitu. Iya, siap. Nah, ini Pak Denny udah maju nih, udah bentar lagi udah mau komen nih. Kenapa Pak? Enggak sih, gue ikutin aja lah sih ya, apa mau lu sih. Kalau udah dibumbuin ya udah rasain aja Pak. Gitu. Iya betul. Jangan kasih. Yang bikin enak kan bumbu gitu ya, bumbu, enak tuh. Betul. Oke, tadi Mbak Haki pertanyaannya sudah terjawab belum? Boleh nih ngomong atau tulis di chat udah gitu atau belum? Masih mau nanya lagi atau gimana, kan masih ada 1 slot pertanyaan nih. Yuk yang mau nanya boleh. Kalau gitu tadi tuh sebenarnya saya di chat nih sama salah satu audiens di sini. Henry nih katanya mau nanya tapi bingung kalimatnya gimana. Jadi boleh di on mic aja kali ya untuk pertanyaan terakhir ini. Tadi sih katanya untuk Arthur. Halo Henry. Halo. Selamat malam. Malam, silakan. Oke, perkenalkan saya Henry Aditya. Saya sebenarnya bukan jurusan arsitektur. Saya dari fakultas sebelah, dari SOD. Jurusan DKV New Media. Oke. Good. Jadi kan tadi saya tuh sebenarnya kayak suka lihat-lihat yang kayak rumah-rumah gitu kan, padahal saya sebenarnya bukan jurusan arsitektur gitu.
Oke, jadi balik ke pertanyaannya. Saya kan tadi waktu lihat desainnya Arthur gitu, itu saya balik ingat lagi ketika jadi saya dulu ketika ibu saya masih ada gitu kan, mama, tapi dia nggak bisa naik tangga gitu kan, kayak yang ada masalah gitu lah sama tulang belakang. Terus saya lihat tadi desainnya berundak-undak kayak seperti kayak berundak-undak gitu kan. Tapi konsepnya itu katanya tadi dengan judulnya saja Tsunagu. Tsunagu itu kan katanya artinya kayak terikat gitu kan, bond. Nah itu bagaimana caranya supaya orang yang punya disabilitas itu yang nggak bisa naik tangga dan segala macam itu mereka bisa terhubung gitu. Padahal kan sebenarnya kayak mungkin ya mohon maaf kayak agak kurang tepat guna gitu. Kayak dengan desainnya mereka susah gitu kan buat naik-naik. Ya kayak gitu sih, tapi sejujur saya masih bingung mengkalimatkannya. Thank you. Oke, thank you Henry. Pertanyaannya bisa nih Arthur dijawab tadi pertanyaannya Henry. Oke. Mungkin saya bisa share screen ya ini berarti. Sekalian untuk memperjelas ya. Boleh. Oke. Tapi mungkin waktunya nggak banyak karena kita kebetulan udah ngaret lumayan lama ya. Jadi bisa dipersingkat tapi jelas gitu. Oke. Jadi pertanyaannya Henry tadi, dia itu kan dia bertanya kalau misalnya bagaimana ceritanya kalau misalnya klien itu disabilitas ya, dia itu memiliki disabilitas. Sedangkan desain dari rumah saya itu dia itu seperti yang saya bilang tadi itu saya membagi setiap space programming itu bukan melalui beton tapi melalui perbedaan elevasi tangga. Nah, oke, jadi sebenarnya setiap karya arsitektur itu tentunya itu harus merespon dari data dari klien ya kan. Nah, tapi kebetulan yang untuk project akhir semester ini kita untuk klien datanya itu tidak dijelaskan kalau misalnya kliennya itu punya suatu disabilitas atau suatu penyakit yang lain ya. Jadi kita itu hanya diberikan soal kalau si orangnya ini, klien ini merupakan sebuah keluarga yang membutuhkan rumah untuk rekreasi selama liburan. Nah, mungkin kalau misalnya pertanyaannya itu bagaimana kalau misalnya si kliennya itu memiliki disabilitas ya. Nah, mungkin gue mau jelasin dari jadi ini merupakan contoh bentuk dari elevasi yang tadi ya. Jadi sebenarnya berarti respon yang bakalan saya bikin itu bukan lagi memiliki undak-undik, tapi mungkin saya bakalan menambah ramp area atau mungkin saya tidak akan membuat elevasi sama sekali ya. Jadi contohnya lagi untuk bagian entrance ya, kalau bisa dilihat di sini ini kan ada tangga ke atas nah mungkin itu bakalan gue bikin ada rem ke atas, dan mungkin untuk untuk mezzanine area ini kan itu ada tangga. Nah itu mungkin bakalan gua nggak bikin mezzanine area lagi tuh, jadi mungkin semuanya itu akan one floor. Nah jadi sebenarnya intinya itu arsitektur itu kan harus merespon dari selain analisa site itu ada juga dari klien kan. Nah jadi sebagai arsitek itu kita itu seharusnya menganalisa data dari klien dan menerapkannya itu dalam bentuk arsitektural yang dapat sesuai dengan klien tersebut sih. Oke. Mungkin dari saya begitu sih. Oke, terima kasih Arthur jawabannya. Henry gimana tadi jawabannya, udah menjawab pertanyaannya belum nih? Oke. Oke, udah Iya menjawab ya berarti ya Henry. Terima kasih Thank Henry you. pertanyaannya, dan terima kasih Arthur tadi jawabannya. Dan mungkin karena sesi pertanyaan udah ditutup, kita mau ada di penghujung acara gitu kali ya. Dan sebelum kita akhiri acara ini, kita mau foto session dulu nih teman-teman. Jadi diharapkan semuanya bisa on cam ya. Dan sebelum nunggu teman-teman on cam, gue dan teman-teman gue dari Arsitektur Binus mau berterima kasih banget. Kalian udah datang
ini bukan cuma untuk yang di luar BINUS ya, tapi kayak dari anak 24, anak 23, bahkan tadi ada kakak 22 ya, dan ada gestarnya nih Pak Denny ya tadi ya. Terima kasih sekali udah datang dan berpartisipasi di Search kali ini. Yuk, aku udah ngomong banyak, masih ada yang belum on cam juga. Oke, Ini udah ya. Masih ada yang mau on cam nggak? Kalau nggak, kita mau mulai sesi fotonya nih. Ayo Alex, hitung dulu biar bisa gaya dulu nih kita. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, makasih Alex sebagai sesi dokumentasi ya. Nah, berarti kalau misalnya udah selesai nih, udah photo session, berarti berakhir sudah Search episode kali ini. Terima kasih semua yang udah datang, menyaksikan pembicara kita yang hebat-hebat ini nih, presentasiin karyanya gitu ya, dan berbagi ilmu sama kita. Oke, sampai jumpa teman-teman di Search episode selanjutnya. Terima kasih.